Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa Opini masih setia bersama obrolan pagi ini. Dan hal yang menariknya adalah, waduh, ini kita memang benar-benar seperti balik ke era zaman dulu yang semuanya itu serba bersosialisasi seperti yang ada di kedai Cahaya Hati ini. Bahwa di sana untuk Anda yang ingin datang ke kedai Cahaya Hati, tepatnya di samping SD 8 Kota Bengkulu ya, di Pasar Baru. Dan untuk Anda yang ingin ke sana harus membawa yang namanya uang cash, bener Mas Rio ya. Karena itu tadi ya, karena memang konsepnya benar-benar ngajak kembali masyarakat ke era zaman analog, zaman dulu gitu. Datang berbelanja terus ngasih uang cash, terus mendapatkan kembaliannya lagi dari nominal yang kita bayar. Itu memang benar-benar seni dalam bertransaksi seperti itu. Iya, sebenarnya kita tuh pengen membangun interaksi sebenarnya. Jadi kalau transaksi menggunakan QRIS dan sebagainya itu hanya sudah selesai gitu kan. Tapi kalau misalnya kita pakai cash itu ada interaksi, dia ngasih uang dulu sambil nyiapin balikan itu, kadang kita ngajak ngobrol dulu gitu. Nah, jadi kita tuh pengen membangun sebuah interaksi yang mungkin akan menimbulkan keakraban. Karena kita berpikir gini loh, ketika orang itu kita ajak interaksi, ketika mereka akan datang lagi ke tempat kita, mereka tidak akan merasa asing. Betul. Bayangkan kalau misalnya kita datang ke sana cuma datang, duduk, nikmati minuman, terus pulang. Nah, besok ketika mau datang tuh kayak kerasa asing gitu. Tapi kalau sudah ada interaksi dengan anak orang-orang ya dari sekitar kita, misalnya kita nih sebagai owner ataupun sebagai pengelola ataupun juga sebagai peraciknya itu ngajak interaksi gitu. Nah, orang yang datang ini besoknya datang itu sudah tidak ngerasa. Jadi begitu customer datang mereka nggak canggung lagi. Benar, halo Mas Rio, iya, apa kabar gitu, pagi bahkan ini? kita juga harus sekuat tenaga itu bisa menghafal nama mereka gitu. Betul. Jadi ketika mereka datang itu, halo Mas, apa kabar gitu kan? Alhamdulillah sehat. Nah, itu kan ada interaksi. Itu yang sebenarnya kita pengen bangun. Jadi walaupun tempat kita kecil, sebenarnya kita tuh pengen ada interaksi yang terjadi lah antara kita dengan orang-orang yang di sekitar. Makanya kita tuh pengen membangun sebuah keakraban. Kembalikan lagi ke manusia yang sebenarnya adalah makhluk sosial gitu. Iya, benar. Jangan sampai di dunia digitalisasi ini makhluk sosial itu hanya sebatas di gadget saja. Benar. Pada saat ketemu canggung. Bahkan kita sama sekali tidak menyiapkan ataupun memfasilitasi wifi gitu. Jadi kalau anak sekarang tuh ketika datang tuh, Bang, Om ada password sambil ngopi, sambil main game. Iya, makanya kita, mohon maaf kalau di kita nggak ada gitu. Jadi itu sebenarnya salah satu cara kita untuk bisa mengurangi orang untuk bisa fokus sama gadgetnya gitu. Lebih enak datang sini tuh ngobrol, lebih enak di sini tuh baca buku gitu. Lebih enak di sini itu untuk ngelamun. Nah, itu lebih enak sebenarnya daripada harus fokus sama gadget kita, karena waktu kita tuh sebenarnya sudah habis sama gadget gitu. Nah, ketika datang ke Cahaya Hati, nikmatilah sebuah suasana yang melambat gitu. Duduk datang sana sendirian, tinggal cari lagu-lagu zaman dulu dari era-era. Ya kalau anak sekarang kan masih kenal dengan yang namanya Westlife gitu. Masih. Atau juga zaman-zaman kaset era-era dulu, Sheila on Seven, duduk sambil putarin lagu, ngopi. Benar gitu. Oke, dan balik lagi ke dunia fotografi nih. Nah, sorry tadi kita sudah bahas untuk bahan-bahannya nih yang dibutuhkan untuk membuat kamera lensa jarum. Dan pasti juga orang-orang akan penasaran, nah cara untuk memotretnya. Kalau kamera yang kita tahu itu ada tombol shutter atau tombol motretnya. Nah, kalau di kamera lubang jarum ini seperti apa proses kita mau ngambil gambarnya? Jadi sebenarnya metode fotografi itu semua kamera sama ya. Ada media rekamnya, ada lensanya, dan mungkin juga ada shutter dan ada waktu dan sebagainya. Nah, itu semuanya sebenarnya sama. Secara teori itu pasti juga akan sama gitu. Nah, jadi kita itu motretnya menggunakan media rekam. Media rekamnya itu adalah kertas foto yang beremulsi, ada lapisan kimiawi yang pekat cahaya. Jadi kalau misalnya di rumah itu ada album foto kakek nenek kita atau orang tua kita, itu kan sudah tercetak ada gambarnya itu. Benar. Nah, kertas foto itu kalau sebelum digunakan itu warnanya putih. Nah, warnanya putih itu dia itu akan ada lapisan yang dibilang sebagai lapisan yang pekat cahaya. Jadi kalau kena cahaya dia akan hangus. Nah, jadi
kertas foto ini karena dia pakai cahaya, nggak boleh kena cahaya, jadi masukkannya ke dalam body kamera itu harus di ruang yang gelap yang nggak ada cahaya. Oke, berarti Jadi kita masukin kertasnya, kayak di kaleng kan ditutup, lensanya masih ketutup tuh. Nah terus kita akan cari objek. Nah objek itu sebisa mungkin yang masih terkena sinar matahari gitu. Oke. Nah, jadi kita letakkan kamera di sini, ini objeknya di luar nih ya di siang. Nah shutternya itu kalau di kamera itu kan tekan tombol. Benar. Nah kalau ini shutternya kita tuh pakai menggunakan selotip, itu buka tutup. Oh. Jadi karena lensanya itu sudah ketutup sama selotip, untuk merekam cahayanya itu tinggal dibuka aja, srek. Oh, Nah, cahaya akan berproses masuk untuk merekam. Nah, setelah waktunya dirasa cukup, tinggal tutup, sudah selesai. Tinggal masuk ke ruang gelap, kita akan cuci secara manual dengan menggunakan cairan. Oke. Gitu. Oke, berarti ini memang benar-benar momennya itu harus dapat satu kali gitu. Iya, satu kali, satu kertas itu untuk motret satu kali. Nah, di situ yang bikin ribetnya, ketika mau motret masukin lagi kertas fotonya gitu. Oh, berarti kita harus misalnya kita foto di gedung misalnya di Bengkulu di Benteng Marlboro gitu. Iya. Berarti kita harus bergeser dulu cari tempat gelap, masukin Benar. lagi kertas fotonya baru keluar lagi gitu. Jadi kita tuh Foto emang lagi. nyiapin sebuah ruang yang emang gelap gitu. Nah, kalau untuk proses masukin fotonya kita sudah bikin namanya changing bag. Changing bag itu kain hitam yang kita buat kayak tas. Jadi semuanya di dalam dan itu memang kedap cahaya. Kita masukin tangan dan meraba-raba di dalam masukin kertasnya. Gitu. Jadi itu lebih simpel sebenarnya. Nah, kalau untuk proses cetaknya ketika kita hunting di luar, kita itu bawa kain dan emang lumayan banyak untuk bisa buat kamar gelap di portable di luar gitu. Jadi memang kita ribetnya luar biasa sih kalau mau hunting. Nah ini juga sebenarnya yang menjadikan seleksi alam itu gitu. Nggak semua orang bisa melakukan ini untuk menikmati sebuah proses dan mendapatkan hasil gitu. Karena memang lumayan panjang dan ribet gitu. Benar-benar. Iya. Nah, kalau untuk bahan-bahannya ini kan kalau kita lihat kan memang benar bahan yang digunakan juga udah bisa dibilang Iya. udah sulit ditemukan Benar, pada saat benar. sekarang ini. Nah, kalau Mas Rio bersama teman-teman ini nyari bahannya mulai dari kertas fotonya atau Iya. juga cairan-cairan kimia yang lain untuk mencuci hasil foto itu tadi. Sebenarnya ada beberapa langkah yang bisa dilakukan ya. Pertama mungkin lebih mengarah ke hunting kertas foto di toko-toko foto lama gitu. Oke, nah langkah selanjutnya ini Mas Rio kita tahan lagi nih. Oke, siap. Karena ini adalah mengenai histori yang sangat luar biasa. Kita buat pemirsa Opini semakin penasaran. Dan pemirsa Opini jangan kemana-mana ya. Setelah iklan yang berikut ini kami masih akan kembali lagi untuk Anda tetap di Opini.